kenali betul konsumennya, semakin kenal itu tadi, semakin kita kenal semakin berhasil. Halo My Expreneur, kembali lagi di Cermat Talks. Nah, siapa yang sudah menyaksikan Cermat Talks dari episode 1 sampai 6? Nah, kalau ada yang masih skip belum nonton episode-episode awal, langsung aja cek di YouTube My Telkomsel. Hari ini teman-teman, kita akan kedatangan narasumber yang pastinya akan sangat membantu kamu kalau kamu berjualan dengan menggunakan sosial media. Biasanya kan kita suka bingung nih, kalau bikin konten di sosial media itu gimana sih supaya menarik, terus banyak engagement-nya, banyak respon dari follower-follower kita. Nah, hari ini rahasianya bakal dibagiin sama narasumber kita. Langsung aja yuk aku panggil. Selamat sore, Mas Khalid. Halo, sore Mbak Laura. Ya, selamat sore Mas Khalid. Boleh dijelasin saat ini bisnis yang sedang dijalankan Mas Khalid itu apa? Terus nama akun sosial medianya apa sih untuk bisnisnya? Oke, salam kenal, saya Khalid Abdurrahman. Saya yang bantu-bantu lah bahasanya di Kaku Food. Jadi usahanya usaha kuliner nih. Kami industri jajanan, kami jualan jajanan-jajanan kayak gitu. Model revenue streamnya kita pakai ghost kitchen model yang sekarang. Jadi usahanya Kaku Food. Instagramnya juga @kaku.food. Oke. Oh, kalau Mas Khalid sendiri biasanya keseharian di Kaku Food sendiri biasanya ngapain aja, Mas? Kalau saya sendiri itu menghandle tim juga karena kan memang bertanggung jawab kepada semua divisi. Terkait posisi saya yang sekarang, jadi memang bertanggung jawab ke semua divisi. Cuman yang lebih agak in charge sekarang itu saya di bagian marketing ya, sama bagian R&D. Oh, oke. Mantap. Nah, Mas, bisa dijelasin sebenarnya Kaku Food itu basisnya di mana? Nah, mungkin kan soalnya My Expreneur ada yang penasaran nih, ini biasanya ada di mana sih Kaku Food? Nah, coba Mas dijelasin di mana aja sih Kaku Food ada? Kaku Food sebenarnya basisnya kita mulai dirintis di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sekarang Kaku tersebar di 6 kecamatan, jadi kami ada 6 cabang di masing-masing kecamatan. Nah, rencananya jadi target jangka pendek kami, Kaku Food itu akan ada di setiap kecamatan di Kota Makassar. Seperti itu. Wow. Jadi kecamatan Kota Makassar ada 15, insya Allah kami akan ada di 15 kecamatan yang ada. Kalau secara visi, kami ingin menjadi industri jajanan terbaik dan terpopuler di Indonesia. Wah, berarti nantinya akan meluas dong ya, nggak hanya di Makassar gitu. Ya, Mas. Nanti akan meluas, tapi kami mulai di Kota Makassar. Oke. Nah, kalau di Kaku Food sendiri, Mas sebenarnya seperti apa sih produknya? Tadi kan jajanan gorengan kah, atau mungkin yang manis-manis, atau minuman? Nah, produknya apa aja tuh, Mas, kalau di Kaku Food sendiri? Kalau di Kaku Food sekarang kita memang menunya jajanan nih. Kan biasa kalau jajanan-jajanan sekarang kan banyak ada piscok, ada cireng, ada pangsit goreng, ada pangsit basah, ada tahu rebus. Jadi mix, ada yang manis, ada yang asin. Manis asin gurih sebenarnya. Jadi fokus kami ya jualannya jajanan. Kita nggak jualan mie bakso ada itu termasuk hitungannya makanan berat. Kami nggak jual gado-gado, kami nggak jual nasi goreng. Yang kami jual memang fokusnya buat jajanan ya. Buat yang Mbak Laura sukanya jajan apa? Nah, nanti kita fokusnya ke situ. Wah, saya sukanya yang asin pedas. Oke. Benar. Asin pedas tuh laris banget sebenarnya, Mbak. Kalau menurut makanan pedas masih memimpin peringkat tertinggi jajanan favorit orang-orang. Iya, makanya sekarang cabai harganya naik, banyak yang stres sih, Mas ya. Iya benar, cabai. Aduh kok curhat ya. Ya cabai cukup mahal. Tapi kami alhamdulillah kami tetap mengusahakan untuk tidak mengubah komposisi menu karena memang kami kekuatannya di cabai. Wah, keren ya. Nah, Mas Khalid yang saya dengar, Mas Khalid juga aktif nih di komunitas usaha. Nah, boleh diceritain nama komunitasnya apa? Terus di situ Mas Khalid biasanya aktif sebagai apa sih di komunitas? Kalau saya sekarang aktif di komunitas TDA, kepanjangannya tangan di atas. Komunitas TDA itu komunitas wirausaha terbesar di Indonesia. Jadi kami tersebar sekarang, alhamdulillah kemarin baru beberapa hari yang lalu meresmikan kabupaten kota yang ke-100.
daerah yang ke-100. Jadi Makassar itu regional sebenarnya. Oh, oke. Pusat kepengurusannya ada di Jakarta. Nah, Makassar salah satu regionalnya. Nah, di TDA sendiri, kan TDA itu program, TDA itu kan komunitas wirausaha. Jadi basisnya bukan sekedar networking, tapi memang yang ingin kami tumbuhkan di TDA sendiri, di TDA Makassar secara khusus adalah bagaimana budaya belajar sebagai wirausahawan. Seperti itu. Jadi kan sebenarnya kan bikin bisnis itu kan bukan cuma ngurusin marketing aja, Mbak Laura. Iya. Benar kan? Ada ngurusin people-nya, ngurusin timnya, ada ngurusin finance-nya, buat ngurusin perencanaan keuangannya, ada ngurusin R&D-nya untuk menentukan apa sebenarnya produk yang akan kita rilis gitu. Nah, di TDA tugasnya adalah kami ingin menyadarkan bahwa kepada semua pelaku usaha, karena kan kebanyakan yang gabung juga UMKM nih Mbak, yang memang masih bertumbuh, menyadarkan bahwa sebenarnya ada bagian-bagian penting yang ketika kita ingin lari secara jauh membawa bisnis ini, adalah belajar untuk menguatkan 5 pilar bisnis itu. Itu tadi ada finance, marketing, R&D, sales, dan produksi. Nah, itu yang kami coba ajarkan. Jadi komunitasnya bukan secara ya networking pasti karena kan ada banyak orang, tapi memang budaya belajar yang ingin kita bangun. Nah, makanya ketika My Edgepreneur ngajakin saya buat sharing tentang ini senang banget karena memang sejalan dan sevisi sama kegiatannya TDA Makassar seperti itu. Kalau di TDA sekarang saya diamanahkan sebagai pelayan TDA Makassar 6.0 sebagai ketua TDA Makassar. Kalau untuk sekarang. Wah, keren banget nih Mas sharingnya. Jadi Mas Khalid sendiri selain menjalankan bisnis juga aktif di komunitas wirausaha TDA, tangan di atas ya Mas ya. Nah, Mas Khalid bicara nih tentang tadi sempat disebutkan ya tentang marketing. Nah, biasanya kan sekarang banyak ya pebisnis atau wirausaha nih kita memanfaatkan sosial media, khususnya mungkin kayak Instagram atau Facebook untuk menampilkan konten, baik itu katalog produk, terus mungkin juga sekarang orang kan berpikir pengen ada engagement ya, ada interaksi lah dengan follower atau dengan yang join di situ sendiri. Nah, kalau di Kaku Food sendiri di tempat Mas Khalid itu seperti apa? Memulai sosial medianya sendiri dimulai apakah sejak bisnis itu ada atau setelah beberapa lama baru dibikin nih ada sosial medianya? Oh, kalau itu kami buat sejak awal. Sejak awal berdiri. Karena kan fokusnya tadi bagaimana kami revenue stream kami yang sekarang, bagaimana kami mendapatkan uang sekarang itu bukan saya kasih analogi ya. Modelnya sekarang kita buka dapur aja. Cuma buka dapur, buka kitchen aja. Kami tidak melayani orang yang makan dine in. Iya. Offline jadi berarti kalau, ya? Iya, yang makan offline. Take away boleh, beli langsung boleh. Okay. Tapi kebanyakan sekarang via ojek online. Nah, via ojek online. Nah, jadi memang yang harus kami lakukan, tentu orang tidak melihat restonya secara langsung nih. Misal kalau ke salah satu restoran pizza atau enggak ke restoran ayam goreng atau ke restoran apapun itu, orang kan melihat tempatnya, oh ini tempatnya dan sebagainya. Yeah. Jadi yang kami lakukan, karena orang tidak punya pandangan secara visual ke resto kami, memperlihatkan itu cantik atau tidak, kami harus melakukannya dari sosial media. Kami melakukannya dari sosial media. Jadi semenjak pertama kali berdiri itu alasan. Jadi tampilannya betul-betul kami buat secara profesional di akhir-akhir ini. Tapi kami tidak mulai langsung secantik yang sekarang nih. Kalau Mbak Laura cek nih, kalau Mbak Laura cek tidak terapi. Kalau Mbak Laura scroll down ke bawah ada desain-desain yang cukup berantakan yang kalau dilihat sekilas, oh ini tidak dikelola secara profesional. Tapi kedepannya kami kelola secara profesional untuk desainnya lebih bagus. Ketika sudah jalan beberapa bulan, ketika sudah punya anggaran, karena kan kami juga mulainya dari angka yang cukup kecil. Tapi apa yang kami lakukan sejak awal, bahkan ketika desainnya itu masih jelek, apa yang kami lakukan di sosial media adalah membangun engagement, adalah membangun keterikatan, adalah membangun hubungan dua arah antara kami dan pelanggan. Jadi kalau di sosial media itu sebenarnya kuncinya kami tidak membangun satu arah, tapi membangun dua arah. Yeah. Bagaimana caranya membangun engagement sama pelanggan, mulai dari sosial media. Jadi memang kunci di awal, walaupun waktu itu desain kami masih seadanya, prinsipnya kami harus melakukan interaksi dua arah, bukan satu arah. Jadi itu prinsip sosial media kami. Yeah.
Oh, oke. Nah, target pasarnya Kaku Food sendiri siapa, Mas? Ada target khusus nggak? Kayak misalkan mungkin anak muda atau ya siapapun nih, Oh, segmentasinya ya. segmentasinya? Oke. Segmentasi pasar kami itu urban sebenarnya. Jadi ke pemukiman buat yang memang mereka mau jajan. Jadi kalau bukan area pemukiman atau enggak area perkantoran. Tapi kami lebih mengutamakan area pemukiman karena kenapa? Memang tujuannya jajan ini untuk mereka yang sambil kejar deadline, kejar ngerjain tugas, ngerjain PR, ngerjain tugas sekolah, lagi nge-Netflix, lagi nonton YouTube, atau lagi santai, lagi nongkrong, memang sasarannya kayak gitu. Jadi bukan karena kan memang jajanan kami bukan buat orang datang nongkrong, bukan. Jadi tujuannya entah mereka di mana, entah lagi nongkrong di luar kah sama temennya, atau lagi hangout kah, atau enggak cuman mau nonton drama Korea sambil ngemil kan? Iya. Sambil ngemil, itu tujuannya Kaku hadir di situ. Jadi pasar kami urban, orang-orang yang memang di daerah pemukiman. Dan kalau secara umur, memang pelanggan kami itu sekitar umur 25 sampai 35 tahun. Oke. Apa? Salah, 22 sampai 35. Oh, ini anak muda tapi mungkin sudah ada yang berpenghasilan kayak gitu ya, dewasa muda kali ya? Iya, mereka sudah berpenghasilan, terus mereka tidak mempermasalahkan uang jajannya lagi. Oke. Benar. Seperti itu sih, Mbak. Oh iya, menarik nih Mas. Kalau saya lihat-lihat nih, saya kepoin nih @kaku.food, itu kan kontennya menarik banget. Nah, apakah memang ada tim khusus Mas yang menghandle sosial media ini, atau tidak ada nih tim khusus yang untuk menghandle gitu? Kalau serapi yang sekarang, alhamdulillah sudah ada yang handle nih Mbak. Karena nggak mungkin serapi dan seteratur yang sekarang. Iya. Soalnya kami memang itu kesadaran, tapi itu kesadaran untuk merekrut tim profesional untuk menghandle ini, itu semenjak desainnya masih seadanya tadi tuh Mbak. Jadi memang sudah punya perencanaan, tapi memang masih kembali ke saya sih. Masih strateginya masih tim desainnya kami tetap vendorkan. Ada freelance design. Jadi kami yang bikin strateginya, ada tim desain yang nge-handle. Kayak gitu. Jadi tapi tetap perencanaan dari kami. Jadi konsep misalnya mungkin selama 1 tahun ini mau seperti apa, timeline-nya itu seperti apa, itu tetap dari tim Kaku Food gitu ya Mas ya? Ya, betul. Tetap dari tim Kaku Food. Desain aja yang kami lempar. Nah, mungkin Mas bisa diceritain nih, waktu awal-awal kan tuh tadi katanya belum dikelola secara profesional. Nah, kebetulan memang MyExpreneur di sini banyak yang belum punya nih yang namanya tim desainer tuh belum ada, tim sosial media belum ada. Mungkin bisa jadi menghandle sendiri tuh semua produksi, kemudian marketingnya itu dilakukan sendiri gitu. Nah, ada tips khusus nggak Mas? Atau mungkin bisa sharing pengalaman dulu gimana Mas caranya kalau sambil menghandle yang lain-lain, tapi harus menghandle sosial media? Oke, yang pasti dia harus ada dua sebenarnya, ada dua di dalam. Dia asli, nilainya itu asli, dan yang kedua itu merepresentasikan dia humanis. Humanis dalam artian, ini beneran asli makanannya, tidak dipoles terlalu parah, maksudnya paham nggak? Yang bagus banget gambarnya, yang datang kok jauh nih dari ekspektasi gambar, yang pertama. Terus yang kedua dia humanis dalam artian hidup nih. Jadi maksudnya memang, jadi kenapa konten-kontennya Kaku tuh kayak misal ada muncul tangan, lagi digigit dan sebagainya, lebih ke situ. Dan itu tadi Mbak yang saya sampaikan di awal, kalaupun memang tidak belum ada tim yang khusus, yang pastikan itu kita interaksi dua arah. Kalau saya membagi UMKM nih, Mbak, UMKM melihat model postingan, saya kan juga pelajari nih beberapa gaya postingan, beberapa gaya feed. Ada model jualan emak-emak, kalau kata saya, ada yang model jualan emak-emak. Pernah lihat nggak sih mama jualan di feed yang dia videoin? Wah, makasih nih yang udah kirim. Iya. Itu mereka tulus. Oke, itu asli maksud saya. Iya. Beneran nge-review dan sebagainya. Jangan kebanyakan tulisan sih kalau saya. Untuk di awal, jadi memang fokus ke point of interest-nya, dia tulus nih gambarin, jadi video pakai tangan-tangan sendiri. Terus kayak yang kedua, bangun interaksi, kira-kira kamu udah order belum, jangan cuma sekedar lokasi order kemana, harganya berapa dan sebagainya, jangan cuma kayak gitu. Dan kalau mau gampangnya, tentukan benchmarking sih kalau saya, ikutin model, misal ada kayak
bisnis sejenis nih yang kita bikin, oh lihat nih sosial medianya mereka kayak gimana sih, ikutin aja. Karena banyak sebenarnya usaha yang cukup besar banget, Mbak. Mungkin Mbak Laura juga kenal nih. Mereka jualan jajanan, kelolanya modelnya rumah tangga, videonya tidak terdesain dengan kayak kaku. Modelnya kayak mama, Mbak. Mama yang cuma ngevideo biasa, yang di ini dan rame. Karena yang menurut saya, kalau yang dilakukan sama orang dengan postingan jualan mama itu asli dan jaminan enak. Soalnya mama yang bikin. Iya. Iya nggak sih? Jadi apa ya? Kadang kan kalau nggak semua makanan harus diposting secara rapi sih. Saya kalau kayak apalagi jajanan-jajanan kayak jualan-jualan yang memang otentik kayak urban legend, kayak misal kalau makanan khas Makassar kayak coto Makassar, kayak iga bakar, sop ponto yang kayak gitu-gitu, itu kan nggak perlu didesain macam-macam. Iya kan? Cukup foto aja videoin. Kayak gitu. Kalau untuk makanan. Seperti itu sih, Mbak. Oke. Aduh, diomongin jajanan Makassar, saya lapar, Mas. Oke, Dulu saya pernah tinggal di Makassar, jadi jadi kangen makanan Makassar tuh. Aduh, enak-enak. Nah, Mas Khalid tadi apa namanya benchmarking itu berarti maksudnya kita mencari referensi gitu ya, Mas? Maksudnya ya, benar. Apa sih yang sejenis sama kita lihat ya, caranya mereka ngepost gitu ya, Mas? Ya, benar. Kan ada istilah yang cukup populer itu, amati ATM, amati tiru modifikasi, ya kan? Kalau saya nggak usah repot-repot, amati tiru aja dulu. Oke, ya. Amati tiru apa yang mereka bikin, ikutin, posting. Tambah value-nya apa? Interaksi. Kayak gitu-gitu aja. Oke. Jadi nggak macam-macam. Ya. Berarti seberapa penting sih interaksi di sosial media menurut Mas Khalid sendiri? Penting banget. Karena kenapa? Semakin banyak yang komen, semakin banyak yang lain, semakin banyak berinteraksi, semakin memungkinkan kita muncul di explore Instagram. Dan itu direkomendasikan ke teman-temannya. Seperti itu. Jadi semakin sering, dia akan semakin sering muncul di feed. Gitu. Makanya manfaatkan fitur Instagram, fitur story itu harus cukup sering dimanfaatkan. Fitur story kan ada banyak itu. Ada vote, ada question, ada main tebak-tebakan. Iya kan? Kalau memang kita nggak punya desainer, manfaatkan fitur itu. Ajak mereka main di story. Tebak-tebakan yuk, main kuis yuk, voting yuk. Kamu tim bubur diaduk apa tim bubur nggak diaduk? Ketika mereka klik, itu Instagram akan menganggap, oh orang ini tertarik dengan story brand kita. Ketika Instagram mencatat itu, algoritmanya mencatat seperti itu, otomatis ketika kita update akan muncul duluan lagi di dia. Kayak gitu. Saya pernah nguji, Mbak, di awal-awal kami jualan. Ketika nggak story, penjualan menurun. Ketika story, penjualan naik. Oke. Menarik nih insight-nya nih, Mas. Penjualan naik. Karena kadang pelanggan itu butuh diingatkan. Diingatkan, beli. Ini saya jualan. Oh iya ya, tadi saya mau beli ini. Jadi diingatkan. Seperti itu. Oh iya, kalau belum punya desainer juga nggak cantik, konsisten. Satu hari minimal 3-5 story, satu hari 1 feed. 1 feed, 5 story, konsisten. Jangan berdempetan. Misal pagi jam 9 1 story, sebelum siang jam 12 1 stories, terus jam 3 1 story, sebelum maghrib 1 story, malam lagi 1 story. Untuk mengingatkan, karena kan jadwal, misal kalau kayak aku, jadwal jajannya orang kan beda-beda nih. Jadi kami mengingatkan di setiap potensi mereka jajan. Dan hafal behavior konsumen sih untuk bangun interaksi. Kalau Kaku Food nih ya, Mbak, setiap hujan, insya Allah itu penjualan naik. Kalau hujan cepat lapar kan? Cepat lapar, benar. Tapi bagaimana caranya menangkap kesempatan orang yang cepat lapar ketika hujan? Ingatkan mereka. Jadi kalau kami, ini rahasia nih sebenarnya, ini rahasia kecil. Jadi setiap hujan, kami naikkan postingan lebih sering untuk mengingatkan mereka buat jajan. Iya kan? Iya, betul. Oke, angkat konten hujan. Nah ini, hujan jajan mereka itu. Kayak gitu sih, Mbak. Jadi bangun interaksinya nggak masuk akal sih. Tapi emang itu ngaruh. Oke, itu berarti Mas, maksudnya kan tadi dengan kita sering menanggapi ya, misalnya si pelanggan komen, pelanggan nge-like dan sebagainya, itu secara organik Instagram memang mengangkat
akan ininya kita, merekomendasikan. akun kita ya. Walaupun misalnya mungkin kita nggak menggunakan fitur ads-nya, tapi secara organik memang Instagram melihat itu bagus gitu ya Mas ya? Benar, Mbak, itu akan mengangkat. Jadi apalagi kalau sudah di ads kan, pakai Instagram ads, terus dibangun interaksi, rame itu. Wah, Maespreneur ini jadi ada sebuah rahasia nih. Kalau kamu mengelola bisnisnya lewat sosial media, tadi katanya Mas Khalid, pasti kan ada interaksi dan konsisten posting konten di story, di feed, terus rajin tuh nanggepin apa sih pelanggan ketika komen atau misalnya mereka nge-reply tuh story kamu gitu ya. Benar-benar. Nah, oke. Kalau di Kakufut sendiri, ketika melakukan perencanaan, Mas, biasanya dibikinnya apakah langsung misalnya setahun, atau mungkin setengah tahun, per 3 bulan, atau gimana tuh? Supaya bisa, misalnya teman-teman Maespreneur di rumah nih sendiri, mungkin bingung ya, ini saya harus bikin perencanaan, konsepnya harus per kapan sih sebenarnya? Nanti kalau temanya nggak nyambung, nggak sinkron, itu kan takutnya jadi jelek ya. Itu kira-kira Kakufut sendiri ada strateginya kayak gimana? Secara garis besar dibikin setahun. Secara eksekusi dibikin per bulan. Jadi setahun misal sudah ada gambaran, misal kayak Ramadan nih sebentar lagi. Ramadan itu kan jam jajan orang berubah. Konten apa yang mau saya ubah? Misal kayak mau Idul Fitri itu berubah lagi. Misal kayak liburan sekolah beda lagi. Liburan Natal akhir tahun beda lagi nih. Misal kalau lagi Natal mereka jam jajan berubah, akhir tahun berubah lagi. Jadi memang secara garis besar tuh udah diplot-plot nih. Misal kayak di bulan April, Lebaran, nanti di Desember ada Natal, nanti di 17-an ada 17-an. Terus makanya itu yang promo jari kelingking ditintain, promo Indonesia Merdeka 1745 itu kan sering muncul. Itu kita bikin set 1 tahun. Sisanya dibikin eksekusi bulanan, ditentukan hariannya mau keluar apa. Seperti itu sih, Mbak. Oke. Berarti kayak tadi dibilang sehari bisa sampai story 5 kali. Itu berarti story nggak pernah kosong tuh ya, Mas ya? Ya, benar. Minimal 5. Oke. Jadi Maespreneur, nah kalau misalnya tadi Mas Khalid cerita, coba dibikin konsepnya deh seperti apa supaya lebih rapi juga nantinya feeds-nya. Benar. Ya, terus kalau misalnya nih, saya lihat ya di Instagramnya Kakufut tuh lucu-lucu asli. Nanti coba ya Maespreneur buka @kaku.food di Instagram. Itu lucu-lucu kontennya. Ada yang berhubungan sama memes seperti itu. Terus ada juga yang berhubungan sama anak muda lah kayak gitu. Nah itu sebenarnya idenya dari mana sih Mas kalau kayak gitu? Nah idenya itu dari tim marketing Kakufut. Jadi kita memang jadi kalau konten kami itu memang terbagi beberapa klasifikasi. Ada konten info, ada konten entertain, ada konten infografis. Jadi kalau info menu ya memang foto menu dan sebagainya. Kalau entertain ya memang untuk bangun interaksi langsung, waktu interaksi. Itu infografis kayak kemarin kami bikin nih tanggal nikahan yang cakep nih tahun ini. Kamu udah siap dilamar belum? Iya kan? Jadi membangun interaksinya begini, infografis sih. Tapi bagaimana caranya bangun interaksi dari infografis? Tahun ini tanggal cantik buat nikah. Kalau sampai di situ ya selesai. Tanggal cantik buat nikah. Tapi bagaimana membangun interaksi tanpa pertanyaan? Apakah kamu sudah siap dilamar? Mention orangnya. Kayak gitu. Jadi kunci kontennya itu berarti sekalian ngambil interaksi ya dari si pelanggan. Ngambil engagement ke pelanggan. Oke. Terus ada engagement yang kami paksa. Engagement yang kami paksa itu kayak main kuis. Kakuis. Ya, Kakuis itu engagement paksa. Bahasanya kami paksa. Kayak yuk mention teman kamu 5 orang. Komen di bawah kami kasih gratis. Itu engagement paksa. Kami paksa ini tapi ya tetap hadiahnya nggak buat mereka terpaksa. Iya. Hadiah. Oke. Jadi sebenarnya ada tadi cara kita meningkatkan engagement, bisa juga tadi bikin konten yang menarik kayak tadi infografis seperti itu, atau juga dan memang fungsinya memang harus relate, Mbak. Kadang-kadang kita cuma bikin konten jangan-jangan
yang menurut kita keren itu menurut kita aja nih, tapi tidak merepresentasikan konsumen. Misal nih, konsumen saya bukan mahasiswa, tapi saya ngebahas skripsi. Ya apa hubungannya? Konsumen nggak bilang, oh bukan saya ini, oh ini bukan saya ini. Jadi misal kayak kamu jualan barang K-pop, barang Korea, tapi infonya tentang film-film Barat, yang nggak nyambung. Iya. Jadi sebenarnya bagaimana merepresentasikan konsumen seperti itu. Tadi silakan Mbak Laura. Oke, berarti maksudnya kembali ke interest segmen kita gitu ya, Mas? Siapa segmen kita, hadirkan di feed untuk menggambarkan, oh ini gue banget. Karena kan sebenarnya kan alasan orang memakai brand tertentu nggak macam-macam. Jadi misal kayak saya nih fans bola Juventus, misal, kan artinya saya konsumennya Juve nih. Iya. Alasannya bukan karena di situ ada siapa, tapi alasannya kenapa? Karena saya menemukan diri saya di situ. Iya kan? Kenapa saya suka? Kenapa misal kayak saya gunakan pakai Apple, pakai iPhone misal. Kenapa pakai iPhone? Saya menemukan diri saya di situ. Karena orang pakai iPhone itu karena begini, ya kan? Kenapa saya pakai Android? Oh, karena kalau Android saya menemukan diri saya di situ begini. Nah, bagaimana caranya pelanggan mengatakan brand ini gue banget? Nah, bagaimana caranya representasikan kebiasaan mereka di feed kita? Oke. Perilaku mereka sendiri itu harus direpresentasikan di feeds kita gitu ya. Apa yang mereka suka, apa yang mereka lakukan, seperti itu. Benar. Jadi contoh, misal mereka suka Netflix, dia bikin konten orang lagi makan kaku food sambil nge-Netflix. Iya, oke, benar ya. Iya kan? Betul. Gitu. Mereka di umur 2, tadi saya udah baca konsumen, 25 sampai 35. Oh, ini umur orang nikah, ya bikin konten nikahan tadi. Tanggal nikah itu rame. Kemarin yang juga rame yang kayak kata-kata gombalan laki-laki apa. Iya, saya baca tuh. Itu kan kenapa saya mengeluarkan itu? Karena konsumen saya perempuan. Konsumen saya kebanyakan perempuan. Kalau konsumen saya laki-laki itu nggak penting. Kayak gitu Mbak. Jadi sebenarnya bagaimana memancing kebiasaan. Jadi kuncinya kalau bikin konten apapun itu, semua kegiatan marketing kita, entah itu di sosial media atau kegiatan marketing yang lain, adalah bagaimana caranya kita menyentuh kebiasaan mereka, mengenali konsumen. Semakin kita kenal, semakin berhasil. Wah, itu dia. Semakin mengenal, semakin berhasil. Benar. Quote of the day, my expreneur. Nah, pernah nggak sih teman-teman Kaku Food ngalamin mandek nih ketika misalnya, aduh konten apa lagi nih ya yang bisa memancing interaksi atau bener-bener kayak mungkin buntu deh. Nah itu apa yang dilakukan tuh Mas ketika ada di situasi tersebut? Pekerjaan marketing itu kalau menurut saya nih ya, ini pekerjaan kreatif Mbak. Yeah. Jadi memang beneran, kadang kalau mandek, pekerja kreatif juga kadang mandek nih. Aduh ngapain nih ya? Ya udah jangan di situ, cari hal. Jadi memang mancing ke kebiasaan kita. Ngapain sih biar pikirannya lancar lagi. Kalau memang tidur itu melancarkan, tidur. Kalau memang mau baca komik, baca. Kalau memang mau nonton. Kalau memang mau jalan. Ya paling gitu. Jadi jangan, kalau ketika menganggap pekerjaan marketing sebagai pekerjaan, akan cukup berat sih kalau menurut saya. Ini harus dianggap sebagai permainan, dianggap sebagai games, dianggap sebagai hiburan. Jadi karena bagi kami di tim marketing itu mengenal pelanggan itu seru, bikin konten itu seru, membangun interaksi itu seru, bikin konten. Jadi kadang kami cari referensi, kadang eksekusinya mental terus. Aduh mentah nih, ini nggak cocok nih kalau naik. Oh ini nggak cocok nih kalau naik. Ya kami tinggalkan dulu sejenak, istirahat. Jangan dipaksa. Kalau dipaksa berdarah nanti. Berat. Oke, berarti kita harus mengenali diri kita sendiri nih, gimana supaya idenya itu bisa kembali fresh, seperti itu ya Mas ya? Iya, itu kalau dari segi mood. Tapi bagaimana untuk mengasah skill, itu tadi benar, cari referensi, satu benchmarking, diamati tiru. Sisanya ulangi terus menerus. Karena Kaku juga banyak kok yang mental itu, awal-awal kontennya, tapi akhirnya ngedapetin polanya. Kita nggak bakal dapet polanya kalau nggak mulai. Memang harus mulai. Oke, berarti memang harus tes pasar lah istilahnya ya. Misalnya ini bagus nggak sih konten yang seperti ini? Seberapa besar engagement-nya, seperti itu ya?
Benar. Oke, nah berarti Mas Khalid kalau misalnya tadi dari cerita Mas Khalid sendiri, Kakufut berarti benar-benar menggunakan sosial media itu sebagai alat, tools yang memang sangat menentukan bisnis Kaku sendiri gitu ya Mas ya? Ya benar. Itu semacam pasukan garis terdepan untuk menjemput pelanggan. Oh, okay. Itu front office. Yeah. Dia resepsionis, mereka billboard, mereka baliho, itu yang kami. Jadi mereka adalah representasi kami di depan. Bahkan kadang jadi kayak Kakufut masih kecil, Mbak. Kakufut masih bertumbuh, masih kecil dan masih bertumbuh. Kami belum besar. Kalau dibandingkan brand-brand nasional yang besar-besar, kami belum besar. Tapi kami tidak ingin terlihat kecil dari sosial media kami. Jadi memang kami bangun seprofesional mungkin, agar orang-orang beneran yakin. Jadi kan pelanggan kami kan tidak perlu datang ke dapur langsung. Pelanggan kami cukup order di ojek online, kadang bisa, atau nggak take away untuk bertemu garis depan. Tapi tampilan kami, mereka tetap harus ngerasa keren. Oh, saya belanja di Kaku. Oke, wow, keren ya. Maksudnya semangat untuk ini kita mau terus growing, kita mau terus bertumbuh. Jadi itu juga yang nyata di sosial medianya @Kakufut gitu ya. Ya, benar. Nah, Mas Fernando nanti mungkin kalau misalnya belum sempat ngelihat, abis ini coba sambil buka Instagramnya @kaku.food, itu kontennya sangat-sangat menarik. Jadi bisa jadi referensi juga nih buat teman-teman. Gimana ya supaya meningkatkan engagement. Tadi ada kuis, ada infografis, terus tadi ada yang lucu-lucu memes dan sebagainya. Nah, itu bisa juga mungkin teman-teman manfaatkan referensinya gitu ya. Benar. Nah, nggak terasa ya, Matchpreneur, kita udah sampai di ujung acara hari ini. Tapi sebagai penutup, Mas Khalid boleh dong sharing ke kita pesan-pesan nih buat Matchpreneur supaya semakin mantap mengelola sosial medianya untuk bisnis. Kalau bisa sih untuk semua bisnis ya Mas ya, bisa all kategori. Silakan Mas Khalid. Secara bisnis ya. Kalau secara bisnis adalah bisnis yang bertumbuh adalah owner yang bertumbuh. Bisnis yang bertumbuh, selain owner yang bertumbuh, tim yang bertumbuh. Tim yang bertumbuh apa? Tim yang terus belajar. Jadi kemarin saya juga lihat konten-kontennya MyAdsPreneur, teman-teman MyAdsPreneur yang memang mau belajar, karena kedepannya itu bukan cuma masalah modal lagi, masalah edukasi, masalah ilmu. Jadi kalau teman-teman MyAdsPreneur nggak belajar, bisnisnya akan cukup sulit bertumbuh, seperti itu. Nah, yang kedua, yang pertama adalah kenali betul konsumennya. Semakin kenal itu tadi, semakin kita kenal semakin berhasil dan konsisten. Karena kalau angin-anginan hasilnya juga angin-anginan. Wow. 3 tips dari Mas Khalid ya. Jadi kita pertama tadi harus mau belajar dan bertumbuh. Yang kedua tadi adalah kita harus konsisten. Ya. Oke, itu yang ketiga. Oh, yang ketiga. Sorry, yang kedua adalah Yang kedua adalah kenali betul pelanggan. Kenali. Karena semakin kenal, semakin berhasil. Iya. Oke, nah Matchpreneur di rumah, nggak terasa obrolan sama Mas Khalid seru banget. Pasti kamu juga yang di rumah udah kepikiran nih, mau ngapain ya abis ini dengan sosial mediaku, khususnya untuk sosial media bisnis ya. Jadi kayak misalkan, kalau misalnya sudah punya Instagram sama Facebook atau sosial media yang lain kok, tapi sepi dan tidak ada interaksi. Nah, dari obrolan kita hari ini, akhirnya kita bisa dapat banyak insight. Tapi kalau cuman berhenti di insight atau cuman kita terima doang nih, tanpa dilakuin, tentu hasilnya kita nggak bisa lihat. Jadi, Matchpreneur di rumah bisa langsung coba tips-tips dari Mas Khalid hari ini ya. Oke, Mas Khalid, thank you banget. Udah meluangkan waktunya, udah sharing sama kita. Sukses terus buat Kaku. Sudah percaya. Ya. Sama-sama. Oke. Matchpreneur di rumah semuanya, sekian untuk Cermat Talks hari ini. Pastikan kamu melakukan nih apapun yang udah jadi sharing dari Mas Khalid. Semoga bisnis kamu juga bisa makin besar seperti Kakufut. Oke, sampai jumpa lagi di episode Cermat Talks berikutnya. Dadah!